Ada kesan di daerah itu tidak mampu mengelola dengan baik, baik karena orangnya atau karena situasinya. Rendahnya serapan anggaran di sejumlah daerah menjadi perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti para sekretaris daerah untuk lebih bijak dalam penyerapan anggaran guna kepentingan masyarakat. Mendagri Tito Karnavian menyinggung rendahnya serapan anggaran daerah di sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Saat memberikan pengarahan di hadapan 1.104 sekretaris daerah Kepala Bapeda se-Indonesia di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Mendagri Tito menyoroti masih ada beberapa daerah yang belum maksimal dalam pengelolaan anggaran daerah, salah satunya dengan menyimpan uang di bank. Tito dengan tegas memberikan ultimatum agar polemik pengalihan sebagian anggaran transfer ke daerah segera difungsikan, agar Pemda lebih fokus dan efisien dalam membelanjakan anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Anggaran ini, pengalihan ini terjadi, ya tentu diantaranya ada kesan di daerah itu tidak mampu mengelola dengan baik, baik karena orangnya atau karena situasinya. Ada orang yang nggak bisa mengelola dengan baik, kepala daerah ataupun stafnya, mengakibatkan terjadinya kebocoran, korupsi, dan itu terbukti dan banyaknya kepala daerah kena. Atau karena situasi tarik-menarik dengan DPRD, itu dibuktikan juga dengan DPRD yang berdol desa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pemerintah keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam program Rumah Rakyat tahun ini. 2 diantaranya adalah pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan persetujuan bangunan gedung. Marwarar menjelaskan program rumah subsidi tahun ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan total 350.000 unit. Adapun sejak Januari hingga pertengahan Oktober sudah lebih dari 208.000 rumah yang diserahkan kepada penerima manfaat. Selain bebas BPHTB dan PBG, program tersebut juga menawarkan bunga kredit yang disubsidi 5% per tahun dan uang muka hanya 1%. Harga rumah subsidi pun tergolong terjangkau, berkisar 166 juta rupiah dengan luas tanah 60 meter persegi. Yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis, kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, wali kota juga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak. Salah satu fokus utama dalam kerjasama ini, penguatan sistem informasi mineral dan batubara atau Simbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak. Purbaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam kerjasama ini adalah penguatan sistem informasi mineral dan batubara yang nantinya akan terhubung langsung dengan data sektor kehutanan. Melalui sistem ini, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajak atau PNBP dapat langsung terdeteksi dan otomatis diblokir aktivitas produksinya. Sih itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kekuatan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi. Dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Purbaya mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar.
Namun Menteri Keuangan belum berani mengungkapkan besarannya meski sempat menyebut bisa mencapai ratusan triliun. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, IDX Channel. Pertama, pemirsa, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025. Pemerintah meyakini kinerja ekonomi nasional yang ditopang aktivitas domestik masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam asumsi makro APBN 2025. Menurut Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, kinerja ekonomi nasional hingga pertengahan tahun masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% yang sebagian besar bersumber dari aktivitas domestik seperti konsumsi dan investasi. Struktur pertumbuhan yang didominasi oleh aktivitas domestik ini diakui menjadi bukti resiliensi ekonomi nasional sekaligus modal penting untuk menjaga momentum di sisa tahun berjalan. Dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan, mudah-mudahan nanti di kuartal ketiga maupun nanti di kuartal keempat itu kita bisa tetap berakselerasi sehingga target pertumbuhan di APBN 2025 itu bisa kita capai di 5,2%. Ferry menegaskan akselerasi pertumbuhan di semester 2 2025 menjadi fokus utama pemerintah agar target yang telah ditetapkan dalam APBN bisa terwujud. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menilai kondisi ekonomi global saat ini masih mengkhawatirkan dan mendorong Indonesia berada dalam pusaran ketidakpastian tersebut. Melihat kondisi tersebut, Esther berharap Indonesia bisa menghadapi ketidakpastian global dengan menjaga ketahanan ekonomi domestik, agar ketika dunia bergejolak, ekonomi Indonesia tetap kuat dan bisa tetap tumbuh. Pemerintah juga diharapkan bisa membangun kolaborasi kuat dengan berbagai stakeholder dalam mendorong perekonomian domestik, khususnya pihak swasta. Menurut Esther, peran swasta sangat krusial untuk resiliensi ekonomi. Dengan banyaknya keterlibatan swasta dalam berbagai program strategis pemerintah, roda ekonomi domestik diyakini bisa berjalan dengan baik. Di tengah pusaran ketidakpastian global, ada konflik geopolitik, ada perang dagang, ada fluktuasi harga komoditas yang tantangannya memang nyata. Di sini perubahan itu harus kita hadapi, mau tidak mau dan suka tidak suka. Namun di tengah perubahan dan ketidakpastian global, saya yakin bahwa kita juga bisa mendapatkan peluang. Peluang itu adalah pertama transformasi digital, kemudian berkembangnya rantai pasok regional,